Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang ASEAN dan krisis Rohingya, tantangan diplomasi non-interferensi dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Keisha dengan NIM akhir 019. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Association of Southeast Asian Nation atau bisa disebut ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan utama memelihara perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional di Asia Tenggara. Organisasi ini menganut prinsip fundamental yang dikenal sebagai Asian Way yang menekankan pada konsensus non-interferensi dalam urusan domestik negara anggota dan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, prinsip-prinsip ini menghadapi ujian berat ketika berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang kompleks. Krisis Rohingya di Myanmar menjadi salah satu tantangan besar bagi ASEAN dan menguji efektivitas mekanisme diplomasinya. Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar dan telah menghadapi diskriminasi sistematis dan kekerasan yang memuncak pada operasi militer besar-besaran pada Agustus 2017. Krisis ini mengakibatkan lebih dari 700 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Situasi ini menempatkan ASEAN dalam dilema antara mempertahankan prinsip non-interferensi dan merespon krisis kemanusiaan yang mendesak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bisra Sadewa Agung Nawawi dengan NIM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dilema prinsip non-intervensi ASEAN dalam menghadapi krisis Rohingya. Prinsip non-intervensi yang menjadi dasar ASEAN Way menghadapi tantangan serius dalam kasus Rohingya. Prinsip ini yang tercantum dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara atau TAC 1976 melarang campur tangan dalam urusan domestik negara anggota. Myanmar secara konsisten menegaskan bahwa masalah Rohingya adalah masalah internal yang berkaitan dengan keamanan nasional dan penegakan hukum terhadap teroris. Namun, skala dan sifat krisis Rohingya telah melampaui batas-batas domestik Myanmar, seperti arus pengungsi yang masif ke Bangladesh, dampak terhadap stabilitas regional, dan tekanan internasional yang meningkat menyebabkan ASEAN untuk merespon. ASEAN berada dalam posisi sulit dalam mengambil keputusan. Jika terlalu aktif dalam merespon, maka ASEAN dapat dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Tetapi, jika mengambil sikap pasif, dapat merusak kredibilitas dan reputasi ASEAN di mata internasional. Respon ASEAN yang hati-hati tercermin dalam berbagai pernyataan yang diadopsi, seperti Chairman Statement yang mengekspresikan keprihatinan mendalam, namun tetap menghindari kritik langsung terhadap Myanmar. Pendekatan ini menunjukkan upaya ASEAN untuk menyeimbangkan tekanan internasional dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip fundamental organisasi, meskipun efektivitasnya masih dipertanyakan. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Satria Miranda dengan NIM 2023 051 008. Di sini aku akan menjelaskan terkait mekanisme diplomasi pada konflik Rohingya di Myanmar. Nah, jadi pada konflik Rohingya di Myanmar ini, ASEAN menggunakan strategi diplomasi yang biasa disebut dengan quiet diplomasi dari ASEAN. Dan juga di sini saya akan membahas terkait apa sih keterbatasan yang ada pada strategi diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN ini. Nah, jadi ASEAN menggunakan pendekatan quiet diplomasi dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog yang tertutup,
persuasi yang halus, serta konsultasi informal tanpa tekanan publik, sanksi maupun kecaman langsung. Ini sejalan dengan prinsip non-interference dan konsensus yang menjadi bagian dari ASEAN Way. Nah, beberapa langkah konkret yang pernah diambil antara lain pengiriman ASEAN Emergency Response and Assessment Team atau bisa disingkat ERAT ke negara bagian Rakhine pada tahun 2019. Dan juga pendirian AHA Center sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan sejumlah dialog diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Namun, pendekatan ini terbukti memiliki keterbatasan serius dalam menghadapi pelanggaran HAM Islamik yang menimpa etnis Rohingya. Yang pertama, kuat diplomasi ini bergantung pada kemauan yang baik dari Myanmar. Nah, jadi dalam praktiknya ini sangat minim gitu loh untuk menghasilkan hasil yang baik karena pemerintah Myanmar ini sering menolak akses ASEAN ke wilayah konflik dan mengabaikan rekomendasi yang diajukan. Ini juga sempat disinggung pada laporan Preliminary Needs Assessment 2019 ASEAN, bahkan dikritik karena terlalu lunak dan tidak menyebutkan akar konflik yang ada. Nah, yang kedua ini, yang itu ASEAN tidak memiliki mekanisme enforcement yang dapat memaksa Myanmar menjalankan komitmennya ini sendiri. Sebagai contoh, ada yang dinamakan 5 Point Consensus yang disepakati pada tahun 2021 tidak dijalankan oleh junta militer Myanmar. Namun, ASEAN gagal menjatuhkan sanksi atau langkah tegas lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kuat diplomasi tidak responsif terhadap urgensi krisis kemanusiaan sejak tahun 2017. Lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan sistematis. Namun, ASEAN dinilai lambat merespon. Proses musyawarah yang panjang tidak sejalan dengan kebutuhan penanganan krisis yang cepat dan juga tegas. Nah, jadi pada terkait ASEAN Way ini sendiri bisa disimpulkan bahwa meskipun ASEAN Way ini sejalan dengan nilai-nilai dasar yang ada di ASEAN, namun kuat diplomasi ini tidak cukup efektif untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti krisis Rohingya. Tanpa tekanan yang lebih kuat dan mekanisme yang akuntabilitas, ASEAN berisiko kehilangan kredibilitas sebagai organisasi regional yang mampu melindungi perdamaian dan juga keamanan kawasan. Jadi pada strategi diplomasi ini secara garis besar ini bisa dianggap minim karena beberapa poin yang sudah saya bahas tadi, yang dimana ASEAN ini tidak bisa menggunakan penekanan yang lebih serius gitu loh kepada pihak Myanmar, yang dimana itu memberatkan juga pada hasil diplomasi ini biar bisa berhasil gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firnanda Nathaniela. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ASEAN dan krisis Rohingya, tantangan diplomasi non-interferensi dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar membawa dampak jangka panjang yang signifikan terhadap arah perkembangan dan kredibilitas ASEAN sebagai sebuah organisasi regional. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas situasi politik dan sosial di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga sejumlah kelemahan struktural yang selama ini tersembunyi dalam sistem kerja ASEAN, terutama dalam merespon krisis kemanusiaan yang berskala besar dan penuh muatan politis. Ketidaksiapan ASEAN dalam memberikan tanggapan yang tegas dan cepat terhadap tragedi Rohingya telah mengundang kritik dan komunitas internasional. Banyak pihak yang menilai bahwa reaksi ASEAN tidak memadai dan terlalu pasif, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap reputasi organisasi tersebut sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal ini memunculkan keraguan terhadap kapasitas ASEAN dalam menangani tantangan-tantangan multidimensional yang semakin sering muncul di era globalisasi. Dan krisis Rohingya ini memunculkan dinamika internal dalam tubuh ASEAN, khususnya terkait dengan relevansi prinsip dasar organisasi yang selama ini menjadi landasan utama interaksi antara negara anggotanya, yakni prinsip non-interferensi atau tidak saling campur tangan dalam urusan dalam negara-negara lain. Dalam menghadapi tragedi Rohingya, sejumlah negara anggota seperti Malaysia dan Indonesia mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap penerapan prinsip tersebut secara kaku. Mereka berargumen bahwa prinsip non-intervensi sudah saatnya dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan di tengah meningkatnya kompleksitas isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Perdebatan ini membuka peluang bagi munculnya interpretasi baru terhadap apa yang disebut sebagai ASEAN Way, yakni pendekatan khas ASEAN yang menekankan pada musyawarah dan konsensus. Dalam konteks ini, ASEAN Way diharapkan pada tuntutan untuk menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan global kontemporer.
Krisis Rohingya ini juga menandai pentingnya reformasi institusional di dalam ASEAN itu sendiri. Ketidakmampuan organisasi dalam bertindak secara efektif menunjukkan perlunya pembenahan mendasar, termasuk pengembangan berbagai mekanisme yang mampu menghadapi krisis secara lebih cepat dan terorganisir. Beberapa inisiatif yang dianggap mendesak antara lain adalah pembentukan sistem peringatan dini, mekanisme tanggap darurat yang efisien, serta penyusunan kerangka kerja intervensi kemanusiaan yang tetap berlandasan pada nilai-nilai dan prinsip dasar ASEAN. Pengalaman pahit dalam menangani krisis Rohingya semestinya dijadikan pembelajaran berharga bagi sebuah organisasi ASEAN, menjadikan sebagai organisasi yang tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga mengambil langkah nyata dan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan serius yang terjadi di kawasan ASEAN. Selain itu, krisis ini turut mempengaruhi dinamika hubungan ASEAN dengan aktor-aktor eksternal seperti organisasi internasional yakni PBB. Tekanan dari komunitas internasional agar ASEAN bertindak lebih tegas dalam menangani isu Rohingya telah menciptakan ekspektasi baru terhadap peran organisasi ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional. Saya Bisra Sadewa Agung Nawawi dengan NIM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, yaitu krisis Rohingya menjadi ujian berat bagi ASEAN dalam menjalankan prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi dasar kerjasamanya. Meskipun ASEAN berusaha menanggapi melalui diplomasi diam-diam atau quiet diplomasi, responnya dinilai lambat dan tidak efektif. Hal ini menunjukkan keterbatasan ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan yang mendesak. Krisis ini mendorong munculnya perdebatan internal tentang perlunya menyesuaikan prinsip non-intervensi dan memperkuat mekanisme tanggap darurat. Secara keseluruhan, krisis Rohingya menjadi momentum penting bagi ASEAN untuk mereformasi diri agar lebih relevan dan responsif terhadap tantangan keamanan dan kemanusiaan di kawasan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.